Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyhi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan selalu memuji dan memuja Allah. Hati kita mengakui bahwa tidak ada nikmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan, melainkan semata-mata pemberiannya Allah. Lisan kita tidak juga kering dari memuja Allah, mengucapkan setidak-tidaknya kalimat alhamdulillah. Dan al-jawarih wal arkan, anggota badan kita, berusaha kita selalu pakai juga untuk ketaatan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kondisi kita hari ini, ya, malam ini atau maghrib ini diguyur hujan, Masya Allah, sebagai satu tanda, mudah-mudahan ini bagian daripada kesungguhan iman kita, ya, karena kesungguhan iman itu teruji dalam keadaan makarih, dalam keadaan yang dibenci. Makanya pahalanya pun berbeda. Ya, isbaghul wudu fil makarih, menyempurnakan wudu di waktu yang dibenci itu diantara amal yang utama di sisi Allah. Nah, jalan dari rumah sampai ke tempat ini, ya, hujan besar, alhamdulillah tidak menghalangi Bapak Ibu semua untuk bisa ke masjid dan hadir dalam majelis ini. Insyaallah semoga pahalanya dilipat gandakan sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam tafsir Al-Muyassar dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Kita akan masuk di ayat yang ketiga, melanjutkan pembahasan sebelumnya di mana pada pembahasan sebelumnya, pada ayat yang kedua, kita membahas tentang orang-orang yang bertakwa. Ya. Terakhir kita berhenti di al-muttaqin. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Bukan yang namanya takwa dan bukan yang pakai baju takwa. Ya. Al-muttaqin punya ciri, punya tanda. Dan kemarin kita sudah bahas secara definisi, secara lughawi. Lalu kita masuk kepada tafsir daripada orang yang bertakwa, tafsir ayah bil ayah, tafsirnya ayat dengan ayat lagi. Ya. Di ayat yang ketiga disebutkan 3 ciri daripada orang yang bertakwa. 3 ciri orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ciri orang yang bertakwa menurut Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nanti ukur apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak. Ya. Dan kita mengusahakan terus agar termasuk di antara orang-orang yang memiliki ciri ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib. Yang kedua, wa yuqimunas salata, dan yang menegakkan salat. Yang ketiga, wa mimma, dan dari apa-apa razaqnahum, yang kami berikan rezeki kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan. Baik, kita baca dulu di tafsir Al-Muyassarnya. Apa makna daripada ayat yang ketiga ini? Bismillahirrahmanirrahim.
wa humul ladzina yusaddiquna bil ghaib, yaitu mereka yang senantiasa membenarkan perkara-perkara gaib. Alladzi la tudrikuhu hawasuhum wa la uquluhum wahdaha, yang tidak bisa diindrai, ya, tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tidak bisa terlihat, tidak bisa terdengar, ya, sesuatu yang tidak nampak, itulah yang disebut dengan gaib. Saya kalau kita lagi belajar, ya, belajar di pondok misalnya, disebut tuh sama guru namanya satu-satu. Abdurrahman hadir, ya, Ahmad hadir, ya, Umar hadir. Nah, pas misalnya Ali ghaib, nah, bukan berarti saya ini jin, ya, karena jawabannya ghaib. Ghaib artinya apa? Tidak nampak, tidak terlihat. Ada, ya, tapi tidak nampak. Nah, ghaib itu sesuatu yang tidak nampak. Cuman masalahnya kita, bangsa kita seolah-olah ghaib itu selalu urusannya adalah dengan perkara jin, ya, ghaib itu adalah jin. Padahal ghaib itu adalah sesuatu yang tidak nampak, tidak terindra, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak tersentuh. Berasal dari kata ghaba yaghibu ghaibun, ya, yang artinya adalah kullu ma ghaba anka aw huwa kullu ghaba 'anil uyuni wa in kana muhassilan fil qalbi. Pokoknya segala sesuatu yang luput darimu, dari penglihatanmu, dari pendengaranmu, walaupun dia bisa diyakini oleh hati keberadaannya. Ini yang disebut dengan ghaib, ya. Perkara ghaib ini banyak. Li'annahu la yu'rafu illa biwahyillahi ila rusulih. Kita lanjutkan dulu dalam tafsirnya. Karena li'annahu la yu'rafu, tidak akan diketahui, illa kecuali biwahyillah, dengan wahyu Allah, ila rusulih, kepada rasulnya. Jadi perkara gaib itu sumbernya harus jelas. Sumbernya adalah perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada gaib ini disebutkan di awal. Coba kita lihat. Alladzina, ini ciri yang bertakwa, al-muttaqun al-muttaqun, orang yang bertakwa. Ciri yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ketika Allah menjelaskan tentang ciri orang bertakwa, tidak menyebut dulu salat, tidak menyebut zakat, tidak menyebut saum, apalagi haji, umrah, tidak. Pokok pertama yang Allah sebutkan sebagai ciri orang yang bertakwa adalah percaya, yakin, beriman kepada perkara yang gaib. Berarti pokok di dalam keimanan kepada Allah, atau pokok di dalam keislaman seseorang, apa jawabannya? Al-iman bil ghaib. Tiangnya itu adalah iman kepada yang gaib. Pondasinya adalah iman kepada yang gaib. Karena nanti adanya salat, adanya infak, adanya zakat, adanya haji, adanya sedekah, itu gara-gara pondasi yang pertama itu, iman kepada yang gaib. Kenapa kita mau sholat maghrib barusan? Karena dijanjikan surga. Surga perkara gaib. Kenapa kita melangkah dari rumah sampai ke masjid, tidak sholat di rumah saja? Karena kita dikasih tahu kullu khutwatin tamshiha ilal masjid shadaqah. Setiap langkahmu kepada masjid akan jadi
sedekah. Sedekah di situ, pahala di situ adalah sesuatu yang gaib. Ya, kita sekarang ngaji di sini dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dijauhkan dari siksa api neraka. Api neraka pun perkara yang gaib. Maka ini pondasi yang paling pokok di dalam kehidupan kita. Tanpa iman kepada yang gaib, kita nggak mau ibadah. Ya, tanpa iman kepada yang gaib, kita tidak akan menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Ini makanya disebut sebagai asas, ya, pondasi di dalam kehidupan seorang yang bertakwa. Ciri pokoknya, kenapa seseorang sholat? Karena dia beriman kepada yang gaib. Kenapa dia mau bersedekah? Karena dia beriman kepada yang gaib. Kenapa kita meminta kepada Allah perlindungan dari azab kubur, padahal belum ada azab kubur? Ya. Nah, itu karena kita yakin kepada azab kubur meskipun dia sesuatu yang gaib. Nah, oleh karena itu, ini yang harus dibiasakan, mengajarkan anak perkara gaib, jangan dikonotasikannya dengan hantu. Ya. Ayo masuk ya, jangan main gelap-gelapan, nanti ada hantu. Ya. Jadi sesuatu yang menakutkan. Dek, kalau kamu nanti nemuin ada uang, ada barang, ya, di jalan atau di sekolah, jangan diambil. Ya. Jangan diambil karena itu bukan punya kamu, itu punya orang lain. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Nah, itu cara kita mengajarkan perkara yang gaib. Kalau kamu berbohong, ayah bisa enggak tahu, umi bisa enggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Itu bagaimana kita mengajarkan anak supaya yakin kepada yang gaib. Bukan diajarkan tentang apa? Sesuatu yang menakutkan, juri, ya, jin dan lain sebagainya. Jin masuk gaib, tapi konotasinya bukan hantu. Nah, maka ini yang paling pertama. Perkara gaib ini adalah perkara pokok di dalam kehidupan seorang yang bertakwa. Lalu bagaimana perkara gaib ini? Apakah Nabi mengetahui perkara gaib atau tidak? Nabi kita, Nabi Muhammad, tahu yang gaib atau tidak? Tidak. Sebagian daripada ilmu gaib. Ya. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah ya Muhammad, la a'lamul ghaiba, aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, ya, lau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair. Kalau aku mengetahui perkara yang gaib, aku akan melakukan banyak kebaikan. Nabi mengetahui sebagian daripada perkara gaib. Contohnya Nabi mengetahui tentang, ya, terompahnya Bilal sudah ada di surga. Nabi tahu tentang al-mubashshirina bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Nabi juga tahu tentang kelak bahwa Syam, Yaman, ya, Rum itu akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Tetapi pengetahuan Nabi itu sifatnya tidak mutlak. Hanya bagian kecil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bukti Nabi tidak tahu gaib secara mutlak? Dulu waktu Nabi bawa Aisyah, istrinya radhiyallahu taala anha, kemudian Aisyah kehilangan kalung. Kalungnya jatuh. Apa perintah Nabi? Cari. Dan Nabi tidak memberitahu. Kalau Nabi tahu yang gaib, Nabi paling kasih tahu, itu jatuhnya ada di lokasi ini, di tempat ini, kamu tinggal ambil. Itu kalau Nabi tahu yang gaib. Makanya kalau sekarang ada sebagian kita bertanya kepada seseorang, kehilangan anaknya atau hilang kendaraan, terus datang kepada seseorang yang dianggapnya dia tahu yang gaib,
ya, tampilannya islami, tampilannya ustadz atau ustadzah, kiai, ya. Maka ini sesuatu tipuan. Semua adalah tipuan. Termasuk adalah para dukun, para kahin, para peramal, para arraf. Sehingga Nabi mengatakan man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima qala faqad kadzdzaba ala ma nuzila ala Muhammad. Atau dalam riwayat yang lain faqad kharaja an millati Muhammad. Siapa yang mendatangi arraf atau kahin, peramal atau dukun, bertanya tentang masalah kehilangan barangnya, bertanya tentang kehilangan anggota keluarganya, bertanya tentang kehilangan dompetnya, kehilangan mobilnya, lalu dibenarkan setelah itu, maka dia telah keluar daripada milahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi saja enggak tahu. Nabi yang pada puncak makom, tidak ada yang lebih tinggi daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalung hilang pun Nabi tidak tahu. Jadi kalau mau Islam harus syahadat lagi. Gimana? Ya kalau dia jelas-jelas keluar dari Islam, kembali dengan syahadat lagi. Namanya juga dia sudah keluar. Ya, dia harus bertobat dengan taubatan nasuha. Nabi kasus itu tuh masih sama, kasus hadisul ifki, kasus atau kisah tentang peristiwa tuduhan keji orang-orang munafik bahwa istri Nabi, naudzubillah, dikatakan berzina dengan Safwan ibn Mu'attal. Sebulan lamanya Nabi belum tahu informasi kebenaran itu. Kalau Nabi tahu perkara yang gaib, Nabi nggak usah nunggu sampai sebulan dalam keadaan bersih tegang dengan istrinya dan dengan banyak orang. Nabi menunjukkan, peristiwa itu menunjukkan bahwa Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali sesuatu yang sudah dikabarkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutlah perkara gaib itu ada dua, ada gaib nisbi, ya, ada gaib mutlak. Nah, gaib, perkara gaib yang diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk kategori perkara gaib yang sifatnya apa? Nisbi. Ya. Artinya apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, jadi perkara gaib itu ada yang hanya dimiliki pengetahuannya oleh Allah, yaitu gaib mutlak. Apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak akan terjadi, itu semua ada dalam pengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagian daripada informasi gaib itu Allah bocorkan kepada nabinya. Nah, itu nanti sebagai penguat, sebagai mukjizat daripada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu hanya sebagian dan tidak semau tidak semau Nabi gitu. Hanya apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Jin ayat 26 sampai 27 Allah mengatakan alimul ghaibi, dialah Allah Rabb yang maha mengetahui perkara yang gaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada, maka dia tidak memperlihatkan, fala yudhiru ala ghaibihi, tidaklah ia menampakkan perkara-perkara gaib itu ahada kepada seorang pun illa man irtada mir rasulin, kecuali kepada hamba-hambanya yang diridhoinya dari kalangan para rasul. Fa innahu yasluku min baini yadayhi min khalfihi rasada, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, yang ini para malaikat di muka dan di belakangnya. Nabi dan para rasul kadang diberitahu oleh Allah perkara-perkara gaib, tapi sekali lagi sifatnya nisbi. Bahkan seorang nabi yang juga sekaligus raja, yang bahkan dia dikuasakan atasnya para jin. Nabi siapa namanya? Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman punya kelebihan daripada nabi yang lain, diberikan khusus satu karunia di mana jin-jin itu menjadi bawahannya Nabi Sulaiman, ya, sampai pada jin yang paling hebat namanya siapa? Ifrit. Jin Ifrit itu jin yang paling hebat. Makanya ketika Nabi Sulaiman meminta mengajukan, ya, siapa yang bisa membawakan satu istana Balkis, ya, ke tempatku sekarang, nah, yang ngacung siapa?
Ifrit itu. Tapi Nabi Sulaiman ketika membariskan pasukan, dibariskan semua pasukan, ya, pasukan Nabi Sulaiman dari berbagai macam pasukan itu dibuat berbaris dengan sangat rapi, baik dari kalangan manusianya dan juga dari kalangan jin, bahkan dari kalangan hewan. Tiba-tiba Nabi Sulaiman fatafaqqadat tayru. Dia tidak melihat seekor burung. Burungnya apa namanya? Hudhud. Malila aral hudhud am kana minal ghaibin. Kenapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Ghaib itu artinya tidak hadir. Kenapa dia tidak hadir? Kalau dia tidak memberikan alasan yang jelas, la'u'adzibannahu. Ya, aku akan menyiksanya dan memotong-motongnya, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak tahu apa yang terjadi pada seekor burung hudhud. Padahal itu burung hudhud lagi terbang dan dia melihat sesuatu. Nanti laporannya hudhud ini datang nanti ke Nabi Sulaiman, ya, sambil kemudian memberikan alasan, aku tidak datang pada saat itu acara apa namanya, kalau apel pagi lah gitu ya, setiap pagi ada apelnya gitu. Maaf wahai Tuan Raja, aku tidak bisa hadir pada waktu apel pagi. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Tuh, menunjukkan Nabi Sulaiman tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang sedang dilakukan oleh burung hudhud. Bahkan kata burung hudhud apa? Ji'tuka bisabain min sabain binabain yakin. Aku datang dari negeri Sabah dengan satu berita yang sangat meyakinkan yang bahkan engkau pun belum tahu. Nah, kalau Nabi Sulaiman sekelas Nabi Sulaiman yang bahkan dia menguasai semua bangsa jin, ya, itu saja tidak tahu perkara yang gaib, apalagi sekelas manusia-manusia biasa. Tapi begitulah, ya, pandai bersilat lidah, pandai berbicara, dan bumbu-bumbunya lebih besar daripada faktanya. Nah, disitulah kita terkecoh, kurang iman kepada Allah, ya, akhirnya tergerus akidah kita. Disitulah Nabi mewanti-wanti, hanya datang saja dan tidak membenarkan kepada tukang ramal, dukun yang menganggap dirinya tahu yang gaib. Apa yang terjadi? Hanya datang saja. Datang nih kepada dukun, datang kepada peramal, hanya datang saja menyaksikan dan tidak membenarkan. Datang saja, fala tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Hanya datang saja. Ya, maka hati-hati. Perkara gaib ini harus tepat di dalam memahaminya. Harus tepat, ya, sehingga kita tidak terkecoh dengan baju, dengan tampilan-tampilan yang seolah-olah aliran putih begitu. Ya, karena nggak ada istilah dukun putih, dukun hitam, ya. Mau dukun putih, mau dukun hitam sama-sama dukun, ya. Hanya dukun beranak yang boleh beroperasi. Itu pun dulu, sekarang udah nggak bisa lagi. Dukun beranak boleh. Ya, dukun hitam, dukun putih sama saja. Ya. Mereka yadda'una bil ilmil ghaib. Mereka mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Nah, adapun tadi, ya, gaib yang pertama adalah gaib nisbi, yang kedua adalah gaib mutlak. Ya, gaib mutlak ini adalah perkara gaib yang tidak diketahui oleh siapapun, ya, bahkan oleh para rasul, bahkan oleh para malaikat sekalipun. Malaikat nggak tahu, ya, terkait dengan perkara gaib yang sifatnya mutlak. Contohnya adalah kapan terjadinya hari kiamat. Nabi tahu tidak tentang kapan terjadinya hari kiamat? Tidak tahu. Makanya ketika Nabi ditanya kapan hari kiamat ya Rasulullah, kapan dia terjadi ya Rasulullah, maka Nabi mengatakan bukan tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, ya. Dulu heboh itu. Nabi tidak menjawab itu, tapi Nabi mengatakan ma a'dad dalidalik, apa yang sudah kamu persiapkan menyambut hari kiamat. Menunjukkan Nabi nggak tahu. Tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Termasuk siapa yang akan jadi ahli neraka, ahli surga, Nabi tidak tahu, kecuali sebatas beberapa orang yang disebutkan oleh Allah, diinformasikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ada seorang sahabiat ketemu Nabi, di situ ada Utsman
bin Mad'un. Lalu perempuan ini mengatakan, syahadati, kesaksianku bahwasanya engkau min ahlil jannah atau kama qalat, ya, bahwa engkau adalah termasuk ahli surga, atau min ahlil khair, ya. Lalu kata Nabi, wa ma yudriki, dari mana engkau tahu bahwa dia akan jadi ahli surga? Ya, artinya seseorang tidak bisa bahkan memastikan seseorang itu akan jadi ahli surga atau ahli neraka. Adapun orang-orang yang disebutkan oleh Nabi adalah orang-orang yang akan di surga, masuk surga seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, kemudian Abu Ubaidah, kemudian siapa namanya? Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya, itu karena diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Naml, surat yang ke-27 ayat 65, Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba." Katakanlah, la ya'lamu man fis samawati wal ardi, tidak ada yang mengetahui yang ada di langit dan di bumi, al-ghaiba, daripada perkara gaib, illallah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW menyebutkan tentang kunci-kunci daripada ilmu ghaib. Kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, dan Allah memiliki kunci-kunci perkara ghaib yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kunci-kunci daripada perkara ghaib? Nabi SAW menyebutkan ada 5. Mafatihul ghaibi khamsun, kunci-kunci perkara ghaib itu ada 5. La ya'lamuha, yang tidak diketahui illallah, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, la ya'lamu ma fi ghadin illallah, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tuh, jadi nggak bisa dipastikan besok bakal hujan atau tidak, besok bakal macet atau tidak. Semua sifatnya prediksi. Kalau prediksi boleh. Ya, prediksi boleh, lebih tepat prediksi daripada ramalan, ya. Ya, lebih perkiraan lebih cepat, lebih tepat, ya. Ya, jadi apa yang akan terjadi besok, hatta Nabi tidak tahu apa yang akan terjadi besok. La ya'lamu ma fi ghadin illallah, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok kecuali Allah. Wa la ya'lamu ma taghidul arham illallah, dan tidak ada yang mengetahui apapun yang diselubungi oleh rahim-rahim kecuali Allah. Ya, apa yang terjadi, apa yang sedang dialami oleh janin di dalam rahim, tidak ada yang tahu. Kalaupun sekarang ada alat USG, itu hanya melihat janinnya, tapi apa yang sedang terjadi pada janin tahu tidak? Tidak tahu. Ya, bukan masalah mengetahui nanti yang keluar itu adalah laki-laki dan perempuan, tapi apa yang terkandung di dalam janin itu sendiri tidak ada yang tahu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala ya'lamu mata ya'til matar ahadun illallah, tidak ada yang tahu kapan akan turun hujan. Makanya tadi, kalaupun dulu ada istilahnya perakiraan cuaca, nah namanya perakiraan, ya, hanya perkiraan saja. Kemudian, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, yang keempat, tidak ada yang mengetahui di mana seseorang akan mati. Ya, dia niat matinya, ya, sambil umroh, ya, kemudian ternyata kalau bukan takdirnya meninggalnya di Mekah atau di Madinah, ya dia tidak akan bisa meninggal di situ walaupun dia niatkan bolak-balik ke sana pergi. Atau dia niatkan meninggal di suatu tempat, kalau bukan takdirnya, dia tidak akan mendapatkan itu. Dan tidak ada yang mengetahui kapan di mana dia mati kecuali Allah. Dan yang terakhir, wala ya'lamu mata taqumus saah illallah, dan tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kecuali hanyalah Allah. Maka hadirin, maka ini menjadi kaidah penting. Jangan pernah, ya, meminta pengetahuan tentang perkara-perkara ini kepada makhluk, ya, kepada manusia. Kenapa? Karena ini adalah kunci-kunci yang hanya dimiliki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ramalan, ya, ini bagaimana coba ramalin tangan saya, bagaimana hidup saya ke depan. Nah, ini bagian daripada naudzubillah nantinya menjadi bagian daripada kesyirikan. Ya, tidak boleh kita percaya perkara-perkara seperti itu. Ya, sehingga nanti melahirkan, ya, ketika buruk menjadi tasya'um, menjadi pesimis.
Ya. Maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Allah. Maka inilah pondasi yang paling pokok, percaya kepada yang gaib. Percaya kepada yang gaib dan yang maha gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu percaya akan adanya malaikat. Kita kemudian ya takut berbuat dosa karena kita juga tahu ada malaikat raqib dan malaikat atid. Itu pondasinya di situ, ya. Pondasinya di situ. Kita berani berjalan sendirian di tengah kegelapan ketika ada malah keyakinan kepada yang maha gaib. Harusnya percaya kepada yang gaib membuat kita lebih berani, bukan malah jadi takut. Ibu-ibu takut nggak di tempat yang gelap, Bu? Takut. Kenapa takut? Karena yakin kepada yang gaib atau tidak yakin kepada yang maha gaib? Nah, bingung kan? Ada rasa takut ya. Kalau kita yakin kepada yang gaib, harusnya tidak menjadi takut. Kenapa? Karena kita yakin Allah telah hadirkan para malaikat, apalagi kita senantiasa menjaga zikrullah. Senantiasa menjaga tasbih, tahmid, takbir, tahlil kita. Allah hadirkan para malaikat yang menjaga kita. Ya, tidak ada yang, bahkan kata Allah, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya makar syaitan menjadi sangatlah lemah. Jadi ketika kita yakin dengan malaikat Jibril saja atau malaikat itu digambarkan punya sayap yang sayapnya saja sampai besarnya sebesar ufuk, gede banget kan itu. Nah, tapi disitulah setan memainkan kita. Kita itu ketika lemah iman, muncul rasa takut kepada setan, setan jadi ta'adzama, menjadi seperti membesar begitu, ya, menjadi membesar. Kalau kitanya lemah iman dan muncul rasa takut. Jadi harusnya memang orang itu menjadi tidak takut kalau ada teman, betul tidak? Ya, kalau sendirian takut, kalau ada teman takut tidak? Tidak takut. Ya, tambah 2 orang, tambah 3 orang. Jadi yang membuat kita tidak takut itu ketika ada teman. Nah, keyakinan kepada yang gaib bahwa Allah menghadirkan malaikat samping kanan, samping kiri kita membuat kita merasa ada teman. Begitu, Bu. Jadi jangan takut lagi yang gelap-gelap ya. Ya. Nah, masalahnya sekarang ya mengerikan. Sekarang ada berhala modern nih, ya, sudah pada tahu ya, berhala modern sekarang itu yang disebut dengan spirit doll itu ya. Spirit doll betul ya namanya ya? Betul ya, spirit doll ya. Nah, ini berhala modern sekarang, ya. Iya, boneka-boneka yang katanya di situ ada ruh, ya, ruh daripada bayi masuk ke dalamnya, nanti suatu saat akan membesar ganti lagi dengan ruh yang baru dan dia berkomunikasi. Ya, ini bagi mereka yang mungkin belum punya anak atau merasa kesepian. Ya, intinya mereka-mereka yang tidak punya iman. Ya, sayangnya kita sebagian masyarakat muslim ikut latah. Ya, bahkan dijual dengan harga mahal itu boneka, ya. Jadi boneka ini sudah ada diisi katanya, ya, dengan ruh-ruh, ya, ruh-ruh apalah nggak jelas. Patokan buat kita yang masuk ke dalamnya adalah syaitan dari kalangan jin melalui sebuah media yang namanya sihir, dan dari dulu sudah ada. Ya, dulu sudah ada. Kalau dulu pakai sesaji, ya, sesajinya pakai kembang 7 rupa, kopi hidung, hayam hidung, segala rupa ya dibawa gitu, serba hidung. Sekarang enggak, modalnya apa? Kasih susu gitu. Ya, kasih apa, dipopokin tuh kalau ini. Padahal enggak, buang air enggak ini. Ini disebut dengan kejahilian tuh begini. Kenapa zaman dulu disebut jahiliyah? Karena bodohnya kelebihan gitu. Tapi kebodohan hari ini menjadi modern karena ditampilkan oleh tokoh-tokoh yang mereka tampil di permukaan. Ini hati-hati bisa masuk kategori syirik, Pak. Kalau virus corona masuk Gaib, tapi sifatnya gaibnya sesuatu yang apa namanya? Ya, secara ini gaib karena tidak terlihat. Ya, bisa dilihat hanya dengan satu alat, maka bisa masuk kategori sifatnya nisbi, gitu. Nah, Bapak Ibu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka
kita harus waspada, ya, harus waspada termasuk jebakan-jebakan tadi. Seakan-akan bahwa itu boneka, ya, bisa berbicara. Boneka itu kemudian memang betul mengingatkan katanya ketika dia mau ibadah, boneka itu kemudian kalau dia masih bayi memanggil kepada yang mengadopsinya dengan panggilan ayah, ibu, gitu, dan lain sebagainya. Ini semua sihir, ya, tipu muslihat daripada jin, syaitan. Kita nggak kebayang ternyata kejadian juga jahiliyah ini balik lagi gitu hari ini. Kalau dulu kemudian zaman Nabi, zaman para sahabat, orang-orang menjadikan lewat tanah dibuat jadi patung, begitu sebagai berhala yang dipuja, yang kemudian disembah, dijadikan pendamping di dalam perjalanan. Hari ini juga ternyata terulang lagi. Waliyadzubillah. Nah, ini perkara gaib. Nah, itu iya sama ketika dia membuat anak patung, anak sapi, masuk setan ke situ. Masuk setan ke situ. Nah, jadi itu adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Itu perbuatan bisa masuk kategori perbuatan syirik, dan bahaya syirik itu bisa menghanguskan seluruh amal soleh kita. Nah, hadirin Allah, nah dari sinilah masuk kepada wa yuqimunas shalah. Orang bisa menegakkan salat ketika pondasi yang pertamanya dia miliki, yaitu iman kepada perkara yang gaib. Siapa yang nyuruh salat? Allah. Allah gaib. Siapa yang mencontohkan salat? Nabi. Nabi juga buat kita gaib. Kita tidak melihat, dan disinilah kelebihannya umat Muhammad yang tidak melihat nabinya. Ya, ketika para sahabat bertanya, ketika Nabi berkumpul dengan sahabat, Nabi mengatakan, "Ishtaqtu bi ikhwani." Aku merasa rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, "Alasna ikhwanukum?" Bukankah kami adalah saudaramu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? "La, bal antum ashabi." Tidak, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Manhum ikhwanuk ya Rasul. Siapa itu saudara-saudaramu ya Rasul? Yang kau sangat mencintainya, ya, yang kau merindukan mereka ya Rasulullah. Ya. Kan dalam riwayat yang lain dikatakan, kalau kalian beriman pantas karena kalian melihatku. Ya, para nabi beriman kepada pantas karena mereka para nabi. Yang aku rindukan adalah ishtaqtu bi ikhwanil ladzi ja'u min ba'di yu'minuna bi wa la yarawna bi. Aku rindu dengan saudara-saudaraku yang nanti datang setelah aku meninggal. Mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku. Mereka mengikuti jejak langkahku padahal mereka tidak pernah bersamaku. Nah, makanya hadirin, bahkan kata Nabi, ajar pahalanya orang-orang yang seperti ini, yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti jejak langkah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnahnya, ya, padahal mereka belum pernah melihat Nabi, ajur khamsin, pahalanya 50 kali lipat. Kata para sahabat, 50 kali lipat dari mereka ya Rasulullah? Lah, bukan, bahkan 50 kali lipat dari kalian. Jadi bisa pahalanya melebihi, dalam konteks pahala keimanan, kita beribadah padahal kita belum pernah melihat Nabi. Kita pengen sholat kita sesuai sunnah Nabi, padahal kita belum pernah ketemu atau mendapatkan berita itu langsung dari Nabi. Kita hanya mendengar hadis yang mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Kita lihat Rasul sholat tidak? Tidak. Tapi kita berusaha untuk sholat yang benar sesuai dengan sunnah Nabi. Ini yang membuat Nabi rindu kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, ya, yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Ada dulu ya, dan dulu aja, entar dikit lagi. Baik, alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita baca sedikit dari penjelasan tafsir Al-Muyassar, memperkuat pemaknaan terhadap al-iman bil ghaib, ya, beriman kepada perkara yang gaib. Li'annahu la yu'rafu illa biwahyillah ila rusulih, karena perkara gaib adalah perkara yang tidak diketahui kecuali dengan wahyu dari Allah kepada para rasulnya. Mithlul iman bil malaikah, seperti beriman kepada para malaikat. Malaikat jumlahnya ada berapa? Banyak sekali dan tidak
terhingga, ya. Dalilnya adalah di antara dalilnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa haqqa an ta'itta." Bahwa langit ini berbunyi gitu, berdercik, ya. Seperti kalau orang naik delman berat, berbunyi krek gitu. Nah, itu ottoti itot namanya. Kenapa? Karena di situ di setiap 4 jari, ya, kita di langit itu ada malakun, ada 1 malaikat. Jadi malaikat jumlah yang sangat banyak sekali di alam semesta ini, di langit itu. Ya, dan mereka malakun yasjud, malaikat-malaikat yang senantiasa bersujud kepada Allah. Ini jumlahnya banyak atau tidak? Banyak, ya. Karena langit aja kita kayak nggak lihat ujungnya. Nah, di sepanjang ini adalah ada para malaikat. Dan juga disebutkan dalam hadis bahwa para malaikat masuk ke namanya Baitul Ma'mur. Di atas Ka'bah ada Baitul Ma'mur, masuk ke dalamnya 70.000 malaikat yang kemudian tidak keluar-keluar lagi. Ya, ini menunjukkan jumlahnya yang tidak terbatas. Nah, tapi ini adalah semuanya gaib. Pernah malaikat menampakkan wujud aslinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau juga kemudian merubah rupanya menjadi seperti sosok manusia, seperti yang pernah datang di hadapan para sahabat dengan rupa Dihyah al-Kalbi, ya, pernah malaikat demikian. Tapi hakikatnya malaikat adalah juga termasuk makhluk yang gaib, yang harus kita yakini keberadaannya. Nah, harusnya kita lebih mantap, lebih tenang dengan percaya yakin akan adanya malaikat, ya, bahwa sekeliling kita ada malaikat yang senantiasa menjaga kita, ya, diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kita. Kemudian wal jannati wan nar, beriman juga kepada yang gaib yang di dalamnya adalah, termasuk di dalamnya adalah al jannah, surga dan neraka, ya. Ini kalau kita nggak yakin adanya surga, nggak ada dorongan kita untuk beramal. Nah, malah supaya kita rajin beramal, banyak-banyak membahas tentang surga, supaya ada tasywiq, ada rasa kerinduan untuk beramal. Wan nar, nah ini adalah neraka, ya, dan dibacakan tentang neraka supaya ada rasa khauf, rasa takut. Wa ghairu dzalik, dan selain daripada itu, mimma akhbarallahu bihi au akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yang dikabarkan oleh Allah atau dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wal imanu, dan iman itu kalimatun jami'atun, kalimat yang mencakup al iqrar billah, menetapkan, ya, meyakini, ya, atau kalimat yang mencakup tentang mengikrarkan akan adanya Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, dan qada dan qadar, baik itu qada yang khair, yang baik, ataupun yang buruk. Iman dimulai dengan iman kepada Allah, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Artinya apa? Kalau kita beriman harusnya mau diatur sama Allah. Semuanya terserah kepada Allah. Tidak ada yang buruk yang berasal dari Allah, ya. Nah, baik sebenarnya buat kita, ya. Buruk itu cara pandang kita, ya, cara kita menyikapi apa yang Allah tetapkan kepada kita, karena tidaklah ada kehendak Allah yang buruk untuk hambanya. Makanya ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, sebenarnya bahkan keburukan yang menimpa kita itu disebabkan karena perbuatan kita sendiri, gitu. Jadi kita yang menjadi penyebabnya. Tapi dari sisi Allah, Allah ingin memberikan lewat musibah itu agar kita mendapatkan kebaikan yang lebih besar. Contoh, setelah dapat masalah, setelah sakit jadi rajin ibadah. Nah, maka rajinnya ibadah jauh lebih baik daripada ketika dia tidak sakit tapi kurang ibadah. Nah, makanya di situ ada hikmah kebaikan. Kemudian wa tasdiqul iqrar bil qawli wal amali bil qalbi wal lisani wal jawarih, ya, seperti yang sudah disampaikan. Jadi iman itu rukunnya 3, tasdiq bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Nah, ini yang tidak ada pada orang munafik. Orang munafik lisannya mengatakan saya muslim,
tapi hatinya penuh dengan kebencian. Bagaimana lagi dengan orang yang hatinya penuh kebencian, lisannya penuh kebencian, tapi KTP-nya Islam? Orang apa namanya itu? KTP-nya Islam, tapi lisannya mencaci maki ya para ulama, menghina ajaran Islam. Ini hakikatnya adalah zindiq, ya, zindik, ya, orang yang memusuhi Islam, tapi dari dalam. Nah, ini yang berbahaya, lebih berbahaya daripada musuh kafir yang benar-benar musuh yang misalnya menyerang Islam secara gentleman dan dia tidak menyebut dirinya sebagai Muslim. Yang berbahaya adalah orang yang mengaku Islam tapi menyerang terus-menerus terhadap Islam, umat Islam, para asatidnya, para ulamanya. Ya, mengobok-obok ajaran Islam. Ini zindik namanya, kafir zindik. Nah, orang munafik ya, mereka yudhirul Islam wa yubdilul kufra, menampakkan keislamannya ya, tapi menyembunyikan kekufuran. Kapan mereka tampakkan keislaman? Untuk mendapatkan keuntungan. Makanya lihat, apa salat yang paling dibenci oleh orang munafik? Yang berat bagi orang munafik, salat apa? Subuh dan Isya. Nah, kenapa? Karena itu waktu di mana keadaan masih gelap. Ya, jadi mereka nggak mendapat keuntungan dengan salat di waktu gelap. Tidak terlihat oleh orang lain. Nah, maka di sini kita harus juga memahami, kata para ulama, iman kepada yang gaib juga melahirkan satu sikap kita, jangan sampai hanya soleh dalam keramaian, menjadi rusak dalam kesendirian. Ibadah di tengah keramaian, maksiat ketika sendiri. Berarti pondasi iman kepada yang gaibnya lemah. Karena dia semangat ibadah di saat banyak orang, di saat ramai. Itulah sifat utama daripada orang munafik. Bertambah amalnya kalau dipuji. Ya, padahal ketika sholatnya pun tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Yang dia ingat ketika dia sholat apa? Pandangan orang, penglihatan orang, pujian dari orang. Makanya kalau sholat Isya kan gelap di sana, belum ada lampu. Hanya apa namanya itu? Petromak atau apa gitu kan? Obor gitu ya, nggak kelihatan. Subuh juga demikian. Nah, ini hadirin. Maka ya, kalau kafir memusuhi memusuhi di dalam hati dan juga di dalam lisan dan juga dalam perbuatan. Ada orang yang membenarkan dalam hati, membenarkan lisan, tapi kadang dia berbuat dosa. Namanya apa? Fasik. Perbuatannya tidak mencerminkan daripada isi hatinya dan lisannya. Ini adalah orang fasik. Ya, orang fasik itu orang yang banyak berbuat dosa. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, dan dari apa-apa, maka dari segala hal. Ya, dari apa saja yang sudah kami berikan. Nah, jadi ini penting kita faham. Rezeki ini bukan milik kita. Ya. Rumah itu bukan milik kita, kendaraan bukan milik kita. Ya. Kemudian juga bahkan tubuh kita, nyawa kita pun bukan milik kita. Disinilah konsep istirja penting kita yakini. Istirja itu satu kalimat yang membuat kita tidak egois. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Sesungguhnya kita ini milik Allah. Jadi kita itu artinya apa? Semua yang kita miliki. Ya, semua yang kita miliki, termasuk istri atau suami atau anak atau kendaraan atau rumah, hatta bahkan jiwa, raga dan nyawa ini adalah miliknya siapa? Miliknya Allah. Nah, kalau kita punya konsep begitu, enggak berat untuk yunfikun, untuk berinfak, ya, untuk berinfak. Kenapa? Karena memang ini berasal dari Allah. Apalagi ditambah satu keyakinan bahwa Allah akan memberikan balasan yang lebih besar dari apa yang kita keluarkan. Sebenarnya tanpa dibalas pun memang harusnya kita diperintahkan mengeluarkan, ya keluarkan. Kenapa? Karena yang punya bukan kita. Siapa yang punya? Allah. Makanya disebutkan rozaqnahum, rozaqo, ada enaknya, kami. Jadi punya siapa rezeki? Punya Allah. Rozaqnahum, yang kami rezekikan kepada mereka. Jadi kalau kita nggak dikasih sama Allah, nggak punya semua ini. Nah, jangan sampai Allah kemudian memaksa mengambil yang bukan hak kita sehingga kemudian kita menjadi celaka.
Karena ada orang tidak mengeluarkan zakatnya, akhirnya apa? Percis dia mengalami musibah demi musibah yang kalau dia kemudian hitung harga daripada musibah itu sendiri seperti uang zakat yang harus dia keluarkan. Jadi kalaupun tidak kita keluarkan, pasti dia akan keluar dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini infak sifatnya umum, ya. Infak sifatnya umum, bukan zakat. Kalau zakat itu sesuatu yang sifatnya wajib. Makanya infak ada batasan tidak? Tidak. Wa mimma kalau diartikan min itu tab'id, artinya sebagian disebutkan dalam tafsir, dan dari sebagian rezeki yang kami berikan mereka infakkan. Memang minimal kita berinfak itu dari sebagian yang Allah berikan kepada kita. Enggak usah semuanya, enggak apa-apa, tapi sebagian. Tapi kalau kita tanya sebagian itu kayak gimana sih? Kalau Bapak dikasih minuman 1 gelas, Pak, sebagiannya kasih ke Bapak Fulan ya. Sebagian itu segimana, Pak? Setengah. Jadi harusnya kita berinfak itu segimana? Setengahnya gitu. Nah, setengahnya aja enggak mampu gitu kan. Padahal itu makna minimal, nggak mungkin kan ngasih cuman setetes, tidak. Ya, sebagian itu adalah sebagian setengahnya. Kalau sedikit, nah namanya sebagian kecil, gitu. Nah kita selama ini sebagian kecil aja kadang sulit. Nah di sinilah Allah ingin mengingatkan ciri orang bertakwa, nggak sulit dia berinfak. Kenapa? Dia tahu inna lillah, ini semua milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan pasti ada masanya semua ini akan diambil lagi oleh Allah, dikembalikan lagi kepada Allah. Jangan sampai saat diperintahkan untuk dikembalikan kita belum mengembalikannya. Ya, jadi diambil paksa oleh Allah, jadi kita yang dapat hisabnya, bahkan kalau haram kita dapat azabnya. Waliyadu billah. Maka 3 ciri ini mudah-mudahan kita bisa amalkan, kuatkan keyakinan kepada yang gaib, keyakinan kita ditunjukkan dengan ketauhidan kita, yakin kepada arkanul iman yang disebutkan, dan jangan terjebak kepada perkara-perkara gaib yang diselewengkan oleh orang-orang hari ini sehingga kita terjebak kepada perkara-perkara syirik, ya. Jadi enggak ada itu yang mengetahui yang gaib kecuali hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala atau mereka yang diridhoi oleh Allah di antara para rasulnya, ya. Yang kedua adalah tegakkan salat, bukan hanya sekedar melakukan tapi mengaplikasikan semua prinsip salat di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah berinfak. Dari mulai kita infak yang sifatnya infak wajib untuk istri, untuk keluarga, itu wajib. Jangan sampai kita baik kepada orang lain tapi istri sendiri nggak dapat nafkah dari kita. Ada orang kayak begitu, ini salah, ya. Wajib, yang paling wajib ya dia menafkahi siapa? Menafkahi istrinya, menafkahi keluarga lu, dia bernafkah kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Semoga Allah jadikan kita min ahli tauhid, min ahli salam, min ahli sadaqah, min ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Barakallahu fiikum, aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.